Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah perbandingan risiko, dosen pengampu Ustadz Fahri. Di sini ada saya sendiri, Rival Dirga Chandra, ada saudara Evan Arianggi, ada saudara Khairi Muhammad Syauki, dan terakhir ada saudara Ilyas Nur Amal. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perbandingan risiko fintech syariah dan konvensional. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya teknologi keuangan atau fintech pada zaman sekarang ini itu berkembang sangat pesat. Namun di balik itu semua, kita harus memahami apa saja kemungkinan risiko yang akan muncul. Maka daripada itu, kami di sini akan mengupas dari dua buah sisi, fintech konvensional dan fintech syariah. Harapannya, semoga video ini memberikan edukasi kepada kita semua agar lebih bijak dan lebih kritis di dalam memilih layanan keuangan. Pengertian fintech, fintech merupakan inovasi di sektor keuangan yang dipadukan dengan sentuhan teknologi-teknologi modern. Sebagai contoh, transaksi layanan fintech meliputi berbagai macam transaksi seperti pembayaran, investasi, kredit online, transfer, dan rencana keuangan. Artinya bahwasanya fintech itu adalah singkatan daripada finansial teknologi, yaitu layanan keuangan yang dikombinasikan dengan teknologi modern. Misalnya seperti aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan platform peminjaman online dan lain-lainnya. Fintech ini memudahkan berbagai transaksi, mulai dari pembayaran, transfer uang, dan perencanaan keuangan. Intinya, fintech itu memudahkan kita di dalam urusan keuangan. Jadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Kemudian ada yang namanya fintech syariah. Fintech syariah itu adalah teknologi keuangan digital atau layanan keuangan berdasarkan hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Layanan fintech syariah ini terdapat dalam bisnis jasa keuangan yang menggunakan akad dan prinsip syariah untuk menghindari hal-hal yang haram, hal yang batil, syubhat, dan maisir. Artinya, fintech syariah itu adalah teknologi keuangan, namun yang versi mengikuti aturan Islam. Artinya, semua layanan keuangannya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam praktiknya, fintech syariah menggunakan akad-akad muamalah yang halal dan menghindari hal-hal yang dilarang, seperti riba, gharar, maisir, dan yang subhat. Kemudian di dalam fintech ini kami mengambil pembahasan yaitu tentang reksadana. Ada reksadana syariah dan reksadana konvensional. Hal ini akan dijelaskan oleh saudara Ilyas Nur Amal. Baik, berikutnya penjelasan tentang reksadana. Jadi ada yang dinamakan dengan reksadana konvensional dan ada juga yang dinamakan dengan reksadana syariah. Pada umumnya definisi reksadana adalah alat investasi yang berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam produk keuangan atau portofolio efek oleh perusahaan manajer investasi seperti melakukan investasi menaruh saham, obligasi, dan yang lainnya. Dan definisi dari reksadana syariah adalah instrumen investasi yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemodal, di mana dana itu selanjutnya akan diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sehingga reksadana syariah di mana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Kemudian apa perbedaan reksadana syariah dan konvensional? Tentu perbedaannya mulai dari tujuan operasional, pengawasan, efek, dan perjanjian atau akad. Reksadana konvensional tujuan investasinya adalah untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan reksadana syariah untuk
melakukan tidak hanya keuntungan tetapi juga social responsible investment atau ethical investment. Operasional tanpa proses cleansing yaitu reksadana konvensional dan reksadana syariah ada proses cleansing. Tentu di reksadana konvensional pengawasannya hanya diawasi oleh OJK dan reksadana syariah hanya diawasi oleh OJK dan EPS. Berikutnya penjelasan akan dijelaskan oleh saudara kita Afhairi. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan penjelasan kita tentang analisis SWOT terhadap reksadana. Nah, di sini kita ada analisis SWOT terhadap reksadana. Yang pertama ada reksadana konvensional dan juga reksadana syariah. Pada poin-poinnya, reksadana konvensional ini ada pada pertama kita masuk kepada poin strength, yaitu kekuatan. Yang mana konvensional ini pilihan instrumennya lebih luas. Yang dimaksud pilihan instrumen lebih luas ini, investor dapat memilih dari berbagai macam saham, obligasi, dan instrumen derivatif tanpa batasan agama atau etika. Kemudian yang kedua, likuiditas lebih tinggi karena banyaknya investor dan volume transaksi. Yaitu banyaknya investor dan volume transaksi menciptakan pasar yang aktif dan memudahkan pencairan dana. Kemudian yang ketiga, ada pengelolaan profesional oleh manajer investasi berpengalaman, yang mana dikelola oleh institusi yang telah lama beroperasi di pasar, kemudian memberikan rasa aman terhadap manajemen resiko. Dan poin terakhir di sini yaitu sudah mapan dan dikenal luas, yang mana telah menjadi bagian dari ekosistem keuangan umum sehingga lebih dipercaya oleh berbagai kalangan. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk kepada poin yang syariah. Masih pada poin strength yang ada pada reksadana syariah. Yang pertama, adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, yaitu hanya memilih instrumen investasi yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu memberikan kepercayaan kepada investor muslim bahwa dana mereka tidak digunakan untuk hal yang bertentangan dengan syariah. Kemudian yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas tinggi, yaitu adanya pengawasan ganda oleh OJK dan juga DPS. Kemudian meningkatkan kejelasan dan pertanggungjawaban. Nah, poin yang terakhir yaitu menarik bagi investor muslim, yaitu menjadi alternatif yang sesuai nilai bagi investor yang menjunjung tinggi prinsip agama. Kemudian kita lanjut pada poin yang weakness atau kelemahan. Di sini juga kita membahas daripada yang konvensional dan juga syariah. Yang pertama, pada poin konvensional tidak memperhatikan aspek halal atau haram. Nah, jadi bisa jadi dananya ini diinvestasikan pada sektor yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau moral. Kemudian poin yang kedua, rentan terhadap investasi spekulatif atau beresiko tinggi, yaitu kurangnya batasan etis, membuka celah untuk investasi pada instrumen volatil demi mengejar return. Kemudian yang ketiga, kritik terhadap aspek etis dan sosial, yaitu dapat berkontribusi pada perusahaan yang tidak ramah lingkungan atau eksploitasi sosial. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan beralih pembahasan kepada poin yang syariah, yang mana poin yang pertama ada pilihan instrumen yang terbatas, yang mana hanya dapat berinvestasi pada saham dan obligasi yang tercantum di dalam DES
atau daftar efek syariah. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat. Nah, karena masih jarang dan masih kurang diminati poin yang syariah ini, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang reksadana syariah tersebut, yang mana banyak investor belum memahami prinsip, mekanisme, dan keuntungan reksadana syariah. Kemudian poin yang terakhir yaitu biaya operasional relatif lebih tinggi, yang mana pengawasan tambahan dan proses cleansing syariah bisa meningkatkan beban biaya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan pembahasan oleh saudara kita, Evan. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan analisis SWOT reksadana pada opportunities. Yang pertama yaitu pada konvensional. Poin yang pertama, inovasi produk dan teknologi seperti robo-advisor dan aplikasi mobile. Kemudian yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi. Kemudian yang ketiga, potensi pasar internasional lebih besar tanpa batasan syariah. Mungkin tanpa batasan syariah itulah yang menjadikan reksadana konvensional lebih menarik investor global serta mengakses lebih banyak instrumen pasar luar negeri. Kemudian untuk opportunities yang syariah, pada poin pertama yaitu pertumbuhan ekonomi syariah global yang semakin meningkat. Meningkatnya minat terhadap keuangan berbasis syariah secara global menciptakan peluang besar untuk ekspansi reksadana syariah. Kemudian yang kedua, dukungan pemerintah dan OJK untuk pengembangan keuangan syariah Indonesia. Regulasi yang pro terhadap pengembangan keuangan syariah yang mempermudah peluncuran produk baru dan memberikan jaminan keamanan hukum. Itu yang membuat mungkin menarik perhatian masyarakat terhadap reksadana syariah. Kemudian poin yang ketiga, potensi investor retail muslim besar yang belum sepenuhnya teredukasi. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, akan tetapi banyak yang belum memahami investasi syariah. Mulai dari sinilah kita bisa menjadikan peluang edukasi dan pertumbuhan pasar. Kemudian yang ketiga, tren ESG dan keuangan berkelanjutan sejalan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah sejalan dengan investasi beretika dan ramah lingkungan, membuat reksadana syariah menarik bagi investor yang peduli isu sosial dan lingkungan. Kemudian analisis SWOT reksadana pada TRIDS. Poin yang pertama pada konvensional yaitu persaingan dengan reksadana syariah dan instrumen alternatif lain. Munculnya tren investasi berkelanjutan dan syariah mulai menarik perhatian investor yang sebelumnya lebih memilih konvensional. Kemudian yang kedua, krisis ekonomi atau inflasi tinggi yang mempengaruhi return secara signifikan. Kondisi makroekonomi yang buruk bisa mengurangi return investasi dan memicu penarikan dana besar-besaran. Akan tetapi ini bukan cuma ancaman untuk konvensional, tapi juga untuk syariah. Kemudian yang ketiga, ketergantungan terhadap kondisi global seperti suku bunga The Fed. Fluktuasi suku bunga The Fed, ketegangan geopolitik, dan krisis global bisa mempengaruhi pasar keuangan secara luas. Kemudian analisis SWOT reksadana pada poin trades dalam syariah. Yang pertama yaitu persaingan dengan reksadana konvensional yang lebih dikenal luas. Meskipun berbasis nilai agama, reksadana syariah masih kalah populer di masyarakat dibanding dengan konvensional. Kemudian yang kedua, fluktuasi pasar saham syariah karena konsentrasi instrumen lebih sempit. Kemudian yang terakhir, kurangnya tenaga profesional syariah termasuk fund manager dan DPS bersertifikat. Dari keterbatasan jumlah fund manager dan DPS atau Dewan Pengawas Syariah bersertifikat, ini mungkin hal yang paling
penting untuk diperhatikan karena hal ini dapat menghambat perkembangan reksadana syariah. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dulfa. Oke, setelah kita membahas secara menyeluruh tentang fintech syariah dan konvensional, khususnya dari aspek investasi reksadana. Bisa kita simpulkan teman-teman bahwa keduanya memiliki karakteristik, kekuatan, dan risiko yang berbeda-beda. Di mana reksadana konvensional mempunyai kelebihan dari sisi fleksibilitas dan potensi keuangan. Namun dari sisi etika dan prinsip agama masih banyak yang harus dikritisi. Sementara itu reksadana syariah lebih terjaga dari sisi nilai agama, tapi masih perlu diedukasi dan penguatan pasar. Keduanya punya pasar dan peminat masing-masing. Yang penting adalah edukasi, pemasaran, dan inovasi harus terus dilakukan agar dua-duanya bisa berkembang secara sehat dan adil. Akhirnya di sini kita memahami bahwasanya risiko itu akan selalu ada dalam dunia investasi. Namun dengan ilmu, dengan nilai dan sikap yang benar, kita bisa memilih investasi yang bukan hanya menguntungkan, tapi juga menyenangkan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang dunia fintech, terutama dari perspektif syariah dan konvensional. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.